kedua, apakah mengalami peningkatan kualitas spiritual? Oke, satu, pertanyaannya dibuat menjadi kecil-kecil. Bagaimana puasa kita? Apakah sudah benar kita bertempat tinggal dalam keluhuran? Karena puasa kan bertempat tinggal di keluhuran. Nih lihat saya, bertempat tinggal di keluhuran tuh begini. Ada orang ngeselin, tetap aja kita bertempat tinggal di tempat yang tenang. Nah kalau ada orang ngeselin, kita kesel, bahkan terjebak dalam kekesalan, berarti nggak puasa. Sayang sekali kata puasa hanya dikaitkan dengan tidak makan minum siang hari. Padahal harusnya puasa itu yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran, bertempat tinggal di kesadaran tinggi. Gitu. Nah pertanyaan saya begitu, ya ini dipecah kecil-kecil. Apakah puasa kita, bagaimana puasa kita, apakah benar sudah bertempat tinggal di dalam keluhuran? Atau masih sering turun gunung dari keluhuran itu? Ayanu terawas turun, ayanu terawas turun, gitu? Nah gak puasa. Nah kalau kita sudah bertempat tinggal di keluhuran, rawat. Gitu. Rek macet lebaran, rek ente, pokoknya tetap tinggal di keluhuran, gitu. Rek loba dahareun, rek eueuh, tetap jaga pola makan. Yang kedua, bagaimana saum kita? Nah, yang ini yang tadi yang saya tanya puasa. Yang kedua saum nih, apakah sesuai dengan diskusi kalau saum itu terbuka dan jumpa dengan Tuhan? Karena menurut diskusi saum itu adalah lisoimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda ilika uribihi. Saum itu kata diskusi dua, terbuka dan jumpa dengan Tuhan. Kalau sudah terbuka dan bisa menyaksikan diri sejati, rawat. Sudah sampai di situ, para sahabat saumnya luar biasa. Ini namanya saum khusus. Dan saya sudah mengajarkannya. Kalau saya ngomong begini saya tidak mengajarkannya, saya salah. Saya sudah mengajarkannya. Saum yang semacam itu sudah saya ajarkan, kalian sudah dapat pelajarannya. Alhamdulillah. Kalau sudah, rawat. Yang ketiga, apakah kita mengalami nuzulul Quran? Awas. Saya tidak bertanya apakah kalian kemarin memperingati nuzulul Quran? Gak ditanya. Dari tahun ke tahun memperingati terus. Kapan kita mau ketiban Quran? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Bukan Quran turun lagi. Qurannya sudah turun sama Rasulullah. Sudah dicetak 30 juz. Sudah ada di tangan kita. Isinya surat semua. Betul? Surat bukan? Nah surat itu artinya ada pesan di dalamnya, harus kalian baca. Harus kalian mengerti. Pesan-pesan yang harus kalian tangkap dari situ. Turunnya Quran bagi kita dalam kekinian. Bukan Quran turun lagi dari langit. Bukan. Tetapi pemahamannya turun ke sini. Itu nuzulul Quran dalam konteks kekinian. Nuzul Quran dalam konteks kekinian adalah bertambahnya pemahaman kita pada Quran. Turun pemahamannya sebagaimana yang Allah nyatakan di Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan jamaahkan, aku kumpulkan Al-Quran dalam dadamu. Nyata, tidak mungkin tidak nyata. Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi, kalau nuzulul Quran sudah turun pada kita, pertanyaannya, meningkatkah pemahaman kita? Ingat, pemahaman tidak akan terjadi tanpa pengalaman. Jadi nuzul Quran dalam konteks kekinian adalah kita mengalami ayat demi ayat. Kalau kita mengalami berarti kita akan memahami. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami gak akan paham. Paham? Sudah turun nuzul Quran 17. Luar biasa. Kalau nuzul Quran 17, Quran surat Al-Isra 17, Salat hari semalam 17, Indonesia merdeka 17. Keren semua. Karena angka 17 itu bagi kita nih umat Islam dan bangsa Indonesia, itu ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan Rasulullah memberi nomor Quran surat Al-Isra pun 17. Karena Isra itu perjalanan meniti ke dalam diri. Siapa yang meniti ke dalam diri, maka dia akan bertemu dengan Quran yang qadim, Quran yang sejati, Quran yang abadi, yang bisa dibaca oleh setiap insan yang mau membacanya. Rasulullah SAW di Gua Hiro tidak membaca teks, tidak membaca tulisan. Tapi yang beliau baca adalah Bismi Rabbika, Tuhan yang telah menciptakan. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Maka ketika beliau bermuwajahah langsung dengan sang abadi yang ada dalam diri beliau, saat terbuka mata kalbu beliau, disitulah beliau mengalami Iqra. Lalu dalam Iqra itulah diajarkan apa yang beliau tidak tahu dengan penanya Allah sendiri. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Apa sih penanya Allah? Nun wal qalami wa ma yasturun. Penanya Allah adalah nun, nurullah. Penanya Allah adalah cahaya Tuhan. Maka siapa yang sudah ketiban cahaya Allah di dalam kalbunya, berarti kalian sudah bertemu penanya Allah. Maka kita akan menjadi pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu tidak bisa didapat di bangku sekolah. Sekolah hanya ngurus intelektual. Sekolah hanya ngurus aspek-aspek kognisi. Kesadaran tidak diajarkan di sana. Saya sudah sekolah di sekolah formal. Tidak diajarkan di situ. Di situ yang diasah satu, kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi. Puncaknya adalah kemampuan sintesa. Itu namanya kognisi. Sekolah itu. Tapi kalau spiritualitas mengajarkan intelijensia, kesadaran.
Disitulah makanya orang-orang yang sekolahnya tidak tinggi tapi kesadarannya tinggi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Bisa. Karena kita bisa mengakses kecerdasan semesta tanpa batas yang ada pada diri. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mencapai Lailatul Qadar? Sudah saya jelaskan Lailatul Qadar. Siapa yang menentukan Lailatul Qadar? Kita sendiri. Mau kapan? Terserah. Kita harus mengalami ya terangnya mata kalbu kita melampaui 1000 bulan. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Puncaknya Lailatul Qadar adalah fajar. Fajar berarti transisi dari gelap ke terang. Bodoh jadi pintar, gak sadar jadi sadar. Dari kulit menjadi isi. Itu fajar. Ketika fajar menyingsing, matahari rohani terbit. Bukan matahari yang di luar sana. Semua orang bisa menyaksikan itu. Saksikan matahari yang ada dalam dirimu. Baca surat Al-Qadar dari dulu gak ngerti-ngerti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qad khairum min alfisya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Puncaknya dari Lailatul Qadar itu adalah fajar. Fajar transisi dari gelap ke terang. Menyaksikan matahari ruhani dalam diri kita sendiri. Kalau sudah begitu, ada yang bisa kita rawat. Ramadannya jadi 12 bulan. Keren apa tidak? Dari tahun nggak tahun kok gak keren-keren. Keren dikit dong. Lanjut. Masih pertanyaan, hal apa yang sudah kita capai dalam Ramadan? Tadi kesehatan, sudah ya. Dan 4 dalam aspek spiritual. Ini nomor 5. Apa yang mau dirayakan saat Idul Fitri? Sudah tahu jawabannya kan? Hidangan dari langit. Berapa tahun kita merayakan Idul Fitri dengan hidangan dari bumi, di kebun, di balong. Betul? Itulah yang selama ini kita rayakan. Merayakan Idul Fitri dengan makanan dari bumi. Padahal kata Quran, rayakan Idul Fitri dengan makanan dari langit. Kumaha ya teh? Paham? Oke. Apakah kita sudah ganjil atau masih genap? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saya bertanya ini? Karena ada simbolisasi di dalam akhir Ramadan. Katanya Allah itu akan menurunkan Lailatul Qadar pada malam ganjil. Tidak diturunkan pada malam genap. Dan kita memahami ganjil genap benar-benar tanggal 2 Hijri ya, turun Lailatul Qadar. 22 mau turun. Kalau gitu mah Lailatul Qadar turun 2 kali. Karena kita mengawali saum kan beda. Aya yang tanggal hiji, aya yang tanggal 2, aya tanggal 3. Saumna tanggal 2. Tanggal likuran teh beda. Jeung anu saum tanggal 3. Kumaha tah bingungan teh malaikat turunna. Ya beda tanggal cek malaikat bingung ya. Berarti Lailatul Qadar kudu ngapeuting gitu. Gak mikir kita. Sama sekali gak mikir. Padahal ganjil dan genap bukan soal tanggal, sudut pandang. Makanya di dalam Quran surat Al-Fajr, wal fajr, walayalin asyr, wasyafi wal watr. Jadi ganjil dan genap itu sudut pandang. Perhatikan saya. Pandanglah segala sesuatu dengan genap. Dari sudut pandang kita akan terjebak baik dan buruk, benar dan salah. Itu yang berbahaya. Tapi kalau segala sesuatu dipandang dari sudut pandang Allah, satu sudut pandang saja itu namanya ganjil. Dari sudut pandang Allah, gak ada baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran dan kita gampang menerimanya. Ada orang yang datang kepada kita menyenangkan, pandang dari sudut pandang kita, akan terjadi kemelekatan pada orang itu karena dia membahagiakan kita. Ada orang yang datang kepada kita menyakiti kita, kita akan melihat dia sebagai keburukan dalam sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang Allah, yang baik yang buruk dua-duanya baik. Yang paling penting kita bisa mengambil pelajarannya dari itu. Itu namanya mengganjilkan sudut pandang. Kalau kita sudah ganjil sudut pandangnya, Lailatul Qadar turun. Karena orang yang sudah ganjil sudut pandangnya, angin berarti bertiup, gelombang tidak bergelombang lagi, kan sudah datar. Paham? Bisnis berhasil, pasrah kepada Allah. Bisnis gagal, pasrah kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, yang paling penting izinkan saya untuk bisa menangkap pesannya ya Allah. Ganjil sudut pandangnya, angin berarti bertiup, gelombang tidak besar lagi amplitudonya. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi setiap saat. Setiap saat. Pertanyaan ke-8. Apakah sudah bisa lebaran? Leburan, luberan, laburan. Lebaran, lebar. Lebar sudut pandangnya, luas sudut pandangnya, lebar. Kalau sudah lebar, lebur. Lebur, nggak ada kebencian lagi. Kalau sudah lebur, luber, berkah, berlimpah. Kalau sudah luber, labur. Labur tahu? Dicet, jadi manusia baru. Makanya selesai Ramadan harusnya kita punya tubuh baru, dengan kesehatan yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan ritme yang baru. Punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Keren nggak kalau gitu? Itu namanya labur, sudah dicat. Pertanyaan yang ke-9.
Sudahkah tadarus Al-Quran? Terang tadarus. Tadarus teh lain maca. Ya, nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Apa itu tadarus? Mari kita lihat bukti-buktinya sekarang. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang yang bersama kami, bagi yang datang sesudah kami." Itu. Jadi hari raya itu dari ayat ini jelas, turunnya hidangan dari langit. Satu. Yang kedua, tadi saya menjelaskan ganjil dan genap. Ini ayatnya supaya jelas. Demi fajar, wal fajar, walayalin asyr, demi malam yang 10. 10 itu 1 dan 0. Angka biner, angka digital. Karena kalau 1 dibagi 0 dapatnya tak berhingga. Dan yang genap dan yang ganjil. Wasyaf'i wal water. Witir, witir itu ganjil. Kalian mah hebat ya. Setiap malam sholat witir kan. Tapi itu ganjil-ganjil sudut pandangnya. Datang arti teh. Taunya sholat witir teh sholat mau tidur gitu. Gitu aja taunya dari dulu, nambah-nambah. Witir itu artinya ganjilkan sudut pandangmu. Lihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang Allah. Maka kita akan melihat satu saja, kebenaran. Dan malam apabila berlalu, malam itu kegelapan. Jadi kalau fajar sudah datang berarti malam sudah berlalu. Makanya di Quran surat Al-Qadar kan dipungkas dengan fajar juga. Jadi kalau sudah Lailatul Qadar berarti malam sudah berlalu, kegelapan sudah lewat. Kalau gelap sudah lewat, sudah caang berenang. Gitu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah. Nah, sumpah itu komitmen orang-orang yang berakal. Jadi, ya, perhatikan ya, 5 ayat ini keren banget, ya. Sampai ayat ke-5 dipungkas dengan ada sumpah, ada komitmen bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Yang mau menggunakan akalnya. Makanya agama itu akal. Tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Nah, komitmen orang yang berakal tentu saja segala sesuatu harus masuk akal dong. Nah, kita kan selama ini gak masuk akal juga diamalin aja. Inilah saya mau cerita tentang takwa dalam Al-Quran. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Kami angkat gunung dalam tanda kutip. Ya, di atasmu. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi takwa hasil Ramadan itu prosedurnya ada 4 menurut ayat ini. 1, mengambil janji, berkomitmen pada diri sendiri. Yang kedua adalah mengangkat gunung. Gunung itu lambang dari kesadaran. Angkat kesadaranmu supaya kau tinggal selalu di keluhuran. Yang ketiga, pegang teguh apa yang dipertunjukkan Allah kepadamu. Jadi harusnya kalau sudah terbuka mata kalbunya, ada yang Allah pertunjukkan ke dalam kita. Nah, apa yang dipertunjukkan Allah, ingat selalu. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu langkahnya ada 4. 1, mengambil janji. 2, mengangkat kesadaran. 3, Allah akan menunjukkan sesuatu di kesadaran kita. Dan yang keempat, apa yang Allah tunjukkan, diingat. Keren sebetulnya menurut Quran. Cuman selama ini kata takwa hanya dipersepsi ukur cek jeung cenah. Saya heran ya, banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sudah berpedoman Quran, mengamalkan Quran, padahal kakara maca. Jadi ibarat surat datang pakai bahasa Inggris, terus dibaca, tapi teu ngerti bahasa Inggris. Ngadon seserian. Saya sudah dapat surat dari anak saya. Bahagia ibu, bahagia sekali. Ya, bahasa naon ibu? Bahasa Inggris. Ngertos bahasa Inggris henteu. Begitu diterjemahkan sama orang, ternyata anaknya itu mengalami kecelakaan di Inggris. Kakara ceurik. Jika kitu orang teh maca teh. Hayo he maca anu urang teu ngarti geusina gitu. Nah,